Jadi begitu ya teman-teman, kenapa kok lama yang dari dikirim kembali terus kita mengirimkan sending ulang kok masih belum disetujui kembali. Itu karena data yang masuk di daftar pencarian kerja, yang masuk di data roster itu masih menumpuk banyak teman-teman. Nah, karena HRD Korea itu bukan hanya menangani CPMI saja teman-teman, dari negara Indonesia saja bukan teman-teman, tapi HRD Korea itu menangani dari 16 negara teman-teman, jadi banyak sekali. Nah, jadi yang kita itu harus sabar teman-teman, harus sabar, berdoa, yang penting juga disiapkan mental dan niatnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Salam gagigo, salam sehat buat semuanya. Untuk teman-teman yang saat ini sedang mengikuti kegiatan G2G Korea Selatan, saya doakan mudah-mudahan cepat dan gampang prosesnya. Ikuti alurnya, nggak usah terlalu percaya sama orang lain. Yang penting siapkan mental dan juga siapkan niat juga teman-teman. Yang terpenting itu adalah minta doa restu kepada kedua orang tua. Insya Allah nanti akan dilancarkan dan dimudahkan proses semua. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu ya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share tentunya, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Di video kali ini saya lebih detailnya bisa dikatakan ke sending data ya teman-teman. Ke sending data itu kayak mengirim lamaran kerja ke Korea Selatan, dan itu bisa dilakukan setelah kita lulus ujian IPS topik ya teman-teman, lulus ujian bahasa Korea ya teman-teman. Jadi langsung saja setelah kita lulus dan kita mendapatkan sertifikat kelulusan IPS topik ya teman-teman. Nah, kita kan sending data nih. Jadi sending data itu pun bisa dikatakan beda orang, beda rezeki atau beda cerita teman-teman. Jadi bisa dikatakan itu kalau memang rezeki kita baik, rezeki kita bagus, bisa jadi kita kalau sending data ya gampang, cepat disetujui, malahan bisa cepat untuk langsung dapat SLC gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, saya jelaskan, jangan ada yang merasa wah saya sendingnya lebih cepatan, kok kenapa belum disetujui masih kolom 2. Jadi untuk proses ke Korea Selatan fit memang kita melalui BP2MI ya teman-teman. Jadi kita harus sending data dulu ke BP2MI. Setelah itu data kita kan dicek, data kita setelah dicek, setelah semua, nanti BP2MI akan meneruskan ke HRD Korea teman-teman. Nah, akan diteruskan ke HRD Korea teman-teman. Jadi misal pun data yang kita sudah sending ke BP2MI, misal pun kok ada kekeliruan atau kesalahan dari nama, tanggal, atau apalah ada kekeliruan, nanti bisa dikembalikan teman-teman, bisa jadi dikembalikan gitu ya teman-teman. Ataupun dari BP2MI kalau sudah meneruskan dikirim ke HRD Korea, nanti itu juga akan dicek, data kita akan dicek lagi oleh HRD Korea teman-teman. Nah, dari situ, dari HRD Korea, kalau data-data kita
dicek kembali ada kekeliruan, nah itu bisa dikirim kembali juga teman-teman, gitu ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua, kalau mau mengirim sending data, mengirim lamaran ke PP2MI dan diteruskan ke HRD Korea, alangkah baiknya sebelum teman-teman mau mengirim, dicek baik-baik dari atas data diri, nama, alamat, nomor handphone, nama orang tua, semua kan ada itu teman-teman, banyak soalnya. Itu dicek satu persatu teman-teman. Pokoknya usahakan semuanya sama sesuai data diri teman-teman masing-masing, gitu teman-teman. Jadi cerita saya, saya ini mau sharing sebentar teman-teman, karena saya waktu sending data juga mengalami sedikit masalah ya. Pernah saya juga waktu sending data itu dikirim kembali teman-teman. Nah, untuk kenapa kok saya bisa dikirim kembali itu di video saya yang sebelumnya saya sudah jelaskan teman-teman. Jadi waktu sending data itu ada data diri saya yang saya isi itu keliru, bisa jadi kurang tepat teman-teman. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang mengalami seperti saya yang sending data dikembalikan, nah, nanti jangan khawatir teman-teman. Nah, nanti bisa diperbaiki lagi, dicek cara mengeceknya, cara memperbaikinya itu sama kayak kita sewaktu mengirim data lamaran atau melakukan sending data teman-teman. Jadi masuk aja ke akses G2G PP2MI, masukkan ke sending data itu. Nah, nanti itu dari PP2MI akan memberikan penjelasan kekeliruan yang dari itu ya, data diri kita masing-masing ya. Nah, waktu saya ini sharing saya aja ya, waktu saya itu ada kayak pemberitahuan gitu ya di atas. Saya itu ada di salah satunya itu keliru di nomor handphone teman-teman, nomor handphone. Dan paling banyak yang saya salah itu adalah waktu mengupload dokumen ya teman-teman. Nah, ini yang pertama dulu, nanti bisa diikuti lah sama teman-teman. Sebelum sending itu harus dicek dulu aja. Nah, pertama itu waktu nomor telepon, itu data diri kita kan ada nomor telepon rumah, nomor orang tua, nomor istri ya, itu kan ada tuh teman-teman. Nah, usahakan nomor telepon jangan diisi nomor yang satu, istilahnya nomor yang sama teman, jangan, nanti bisa dikembalikan ya teman-teman. Jangan wajib diisi beda nomor ya teman-teman. Jadi nomor telepon itu diisi beda-beda dan semuanya harus aktif ya teman-teman, harus aktif. Jadi nomor telepon diisi nomor pribadi, waktu itu nomor telepon saya isi nomor telepon saya sendiri. Terus nomor telepon rumah, kalau yang enggak ada nomor telepon rumahnya, diisi bisa nomor telepon orang tua, adik, atau kakak gitu bisa ya teman-teman. Pokoknya nomor yang aktif. Nah, nomor pribadi saya, terus nomor telepon rumah, terus nomor telepon orang tua isi lagi, terus nomor bapak ya, nomor telepon bapak atau ibu ya, atau adik bisa, pokoknya nomornya beda teman. Terus nomor istri, dan semuanya itu harus aktif. Nah, jangan diisi sama ya teman-teman, jangan, bedakan semua. Nah, gitu. Setelah selesai nanti ke bawah kan ada kayak KK, KTP, surat izin dari itu, macam-macam paspor. Nah, usahakan fotonya itu dibikin yang jelas ya teman. Pokoknya ikuti dari contoh, nanti kan di dokumen itu ada contohnya, entah nanti dibikin JPG atau PDF ya teman-teman, dan itu pun ada ukurannya. Pokoknya ikuti aja contoh dari, kan itu ada kotak tuh teman-teman. Nah, kotak yang mau ngupload video itu dokumen tuh, itu ada contohnya.
kayaknya diupload itu sebisa mungkin maksimal ya teman-teman itu 1 MB ya teman-teman. Kalau bisa jangan melebihi, nanti bisa jadi nggak bisa masuk dan malah nggak bisa diterima, malah bisa jadi blur gitu ya teman-teman. Terus untuk foto paspor, usahakan yang diupload, yang diunggah itu cuma yang 1 lembar teman-teman, jangan 2 lembar gini kan gini nih. Nah, jangan 1 lembar aja itu yang ada foto kita, itu aja. Nah, kesalahan saya itu dulu saya fotonya itu foto paspor itu yang saya upload itu 2 lembar gini teman-teman, jadi atas bawah gitu. Nah, jangan, yang bawah ini ditekuk aja. Nah, yang dibutuhkan itu cuma yang nampak foto kita aja, ada masa aktif, nah terus nama, nomor telepon, nomor paspornya, itu aja teman-teman. Nah, setelah kita sudah mengupload dokumen semuanya, pastikan kita mengecek kembali teman-teman data sending kita, itu cek dari atas sampai bawah dan usahakan itu sudah benar-benar yakin ya teman. Kalau sudah semua memang benar-benar benar atau udah sesuai sama data diri kita, langsung saja kita kirim teman-teman. Nah, dan kalau sudah kita kirim lagi, kirim ulang, itu pun ya beda orang beda cerita teman-teman, karena di kolom 2 dikirim kembali kan. Nah, nanti kalau kita kirim ulang itu disetujuinya itu beda-beda cerita teman-teman. Ada yang cepat dan juga ada yang bisa jadi lama, tergantung, ya saya katakan lagi, tergantung rezeki lah masing-masing. Nah, jadi saya jelaskan kenapa kok bisa lama, kenapa bisa cepat. Nah, asumsi saya itu mengikuti dari roster teman-teman, dari daftar pencarian kerja itu. Kalau yang teman-teman kita yang sudah sending dan sudah masuk di kolom 3 disetujui, itu kan masuk ke roster daftar pencarian kerja teman-teman. Nah, itu menunggu dulu. Kalau memang sudah penuh, nah, itu kan ada kayak patokan dari HRDK teman-teman. Kalau sudah penuh ya kita yang kirim ulang itu, kirim data ulang, sending ulang itu ya tetap masih menunggu dulu teman-teman. Nah, baru kalau sudah ada yang dari disetujui dari data roster, sudah ada yang dapat SLC. Nah, misal sudah dapat SLC berapa tuh, berapa ratus lah. Nah, itu data dari roster yang kosong. Nah, itu bisa diisi yang tadi melakukan sending ulang teman-teman, gitu alurnya gitu teman-teman. Nah, jadi gitu. Jadi kalau masih menumpuk data rosternya, jadi kita harus sabar menunggu ya teman-teman, gitu ya teman-teman. Untuk cerita saya yang dulu memang agak cepat karena memang kebetulan corona, jadi baru sedikit yang melakukan sending, jadi cepat saya untuk bisa disetujui kembali teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah seperti saya, yang penting siapkan mental dan niatnya teman-teman. Nah, nanti kalau dari data rosternya, dari data pencarian kerjanya sudah banyak yang mendapatkan SLC atau melanjutkan ke kolom selanjutnya, nah, itu insya Allah teman-teman akan mengisi kekosongan di data rosternya teman-teman untuk disetujui. Jadi yang penting semangat, nggak usah terlalu dipikirkan gitu ya teman-teman, nggak usah percaya sana, ikuti aja kata hati, yakin sama BP2MI. Insya Allah kita cepat dan bisa terbang ke Korea, amin teman-teman. Karena HRD Korea itu bukan hanya menangani CPMI saja teman-teman, dari negara Indonesia saja bukan teman-teman, tapi HRD Korea itu menangani dari 16 negara teman-teman, jadi banyak sekali. Nah, jadi yang kita itu harus sabar teman-teman, harus sabar, berdoa, yang penting juga disiapkan mental dan niatnya teman-teman. Begitu ya teman-teman. Nanti insya Allah kalau sudah data roster, yang maksud data roster sudah ada kekosongan, nanti kita yang
masih dikirim kembali, insya Allah nanti langsung cepat mengisi kekosongan tersebut dan bisa kolom kita bisa menjadi disetujui. Semangat teman-teman. Oke, itu dulu ya teman-teman video saya kali ini, yang lebih detailnya menjelaskan mengenai sending data yang persis seperti masalah saya yang dikirim kembali teman-teman. Data sending data yang dikirim kembali, sudah mengirimkan ulang, sudah sending ulang, tapi kok belum disetujui. Oke, sekali lagi buat teman-teman atau CPMI yang saat ini baru mengikuti proses G2G ke Korea Selatan, saya doakan mudah-mudahan cepat dan mudah prosesnya. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, gitu. Itu dulu video saya dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share tentunya, supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waiting. Annyeonghaseyo, yorobun.